Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiy wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus yang kami hormati Habibana Muhammad bin Ali Asghaf, dan yang kami hormati yang terhormat Bapak Haji Dedi dan seluruh pendengar dimanapun berada, saudara-saudaraku jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya, wabil khusus kenikmatan iman Islam, sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan segala kenikmatannya kita bisa maksimalkan dalam kehidupan kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, pengikutnya ila akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, insyaallah di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dan pendengar dimanapun berada, kita akan mendengarkan nasihat ataupun mau'izah hasanah dari guru kita Habibana Muhammad bin Ali Asghaf, dan kita akan membuka perbincangan ataupun tanya jawab yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita, dan insya Allah kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan menjadi muslim yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya kita akan membuka pertemuan ini dengan sama-sama kita membacakan suratul Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah kami akan membacanya, dan kami berharap mudah-mudahan dengan dibuka dengan kalimat-kalimat Allah, pertemuan ini akan senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabi wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, jemaah sekalian dan dimanapun berada, pada malam hari ini pertemuan kita, insya Allah kita akan dengarkan uraian tentang nuzulul Quran dan kaitannya dengan aplikasi sholat dalam kehidupan kita, yang insya Allah akan disampaikan oleh Habibana Muhammad bin Ali As-Saghaf. Kepada beliau kami persilakan. Falyatafaddal mashkur. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi subhanahu wa ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Saya sangat beruntung bisa berada di hadapan para ustadz, para haji di sini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya topiknya ini serem. Karena bukan hanya sholat yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum sholat ada syahadat. Syahadat itu yang menunjang kita punya sholat. Dari syahadat kita harus mengaplikasikan. Kita bersaksi bahwa Allah kita punya Rabb dan Rasulullah SAW sebagai kita punya utusan, sebagai kita punya guidance, petunjuk. Rabbal alamin. Dengan bersyahadat kepada Allah, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berkeyakinan, dan kita memang harus berkeyakinan bahwasanya di diri kita ini Allah selalu menyaksikan kita. Dan Allah utus malaikat di depan, di belakang, di kanan dan di kiri kita. Mengetahui bahwa tidak ada yang lebih besar di bumi ini kecuali Allah. Sesungguhnya orang mukmin, Islam bagi saya ini isinya alam. Jadi makhluk Allah semua ini Islam. Really. Mau dia serangga, mau hewan, mau jin, mau iblis, ini Islam. Dia bersyahadat, menyaksikan kebesaran Allah, mempercaya adanya Rasul. Cuma yang dapat kewajiban sholat hanya manusia dan jin. Dan jin pun seperti manusia. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, sekarang sholat. Sesungguhnya sholat itu bagi saya, dan insya Allah yang saya sering katakan kepada saya punya saudara-saudara, sholat itu 24 jam. Ritualnya Allahu Akbarnya itu mungkin ada yang bisa 1 menit, ada yang 5 menit. Wah, manusia, Allah katakan wasta'inu bisobri wassalah. Kamu ini harus bersabar ketika sholat. Well, manusia, sholatnya saja seperti ditodong sama iblis. Hurry up, ayo cepetan. Bum bam bum bam bum bam bum bum. La haula quwata illa billah. Sholat dari awalnya kita niat usolli, kita niat hanya apa? Kepada Allah kita menyembah. Setelah kita kata Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki, semuanya ini apa yang saya lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Ritual. Setelah itu kita Bismillah Ar-Rahman
Ar-Rahim. Ini rangkaian sholat yang hanya mungkin satu saat, satu waktu zuhur asar ini ada yang 3 menit, 2 menit, 3 menit. I don't care. Really. Saya tidak, bukannya apa ya, saya peduli. Cuma semua ini ada saatnya, ada masanya. Yang penting dia sholat dulu. Nanti insya Allah yang guide dia menuju ke yang sungguh-sungguh. Cuma rangkaian sholat ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar ini bukan hanya untuk sholat. No. Allahu Akbar ini 24 hours, 24 jam. Tidak ada masa atau waktu yang selainnya Allah adalah Akbar. Tidak ada satu detik pun yang Allah tidak Akbar dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Allahu Akbarnya. Baru inna sholatinya. Hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berjalan pun apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembahmu dan beribadah kepadamu, memohon kepadamu, bukan memohon selain kepada Allah. Selesai sholat, kita lihat orang, lihat ini, lihat itu, lebih akbar dari Allah. Wala ya'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Jadi Allahu Akbar ini 24 jam. Tidak ada satu momen pun yang ada selain Allah yang lebih akbar dari Allah. Tidak ada itu. Jadi semoga Allah bisa memperkuat kita punya iman. Amin. Supaya kita bisa menjalani apa ini rangkaian sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara berjalan kita harus merupakan suatu permohonan. Cara bicara kita, cara kita berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi, ini harus merupakan suatu permohonan. Dengan modal apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita berkelakuan, berjalan, bertindak, bergaul. Ini base-nya. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita diajak orang selain daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, diajak untuk membenci, memusuhin, mencaci, memaki, diajak mengotak-ngotakkan, diajak memilah-milah siapa yang harus kita pergaulin, harus kita ini, kita harus waspada. Karena Allah ini Rabbal Alamin. Allah tidak racist. Allah tidak racist, tidak kesukuan. No. Oh ini orang Arab, Allah lebih baik sama orang Arab. Oh ini suku Quraisy. No. Karena Allah Rabbal Alamin. Aku ciptakan manusia berbagai nations. Allah menciptakan manusia dari tribe, suku, bangsa apa, untuk apa? Lita'arufu, saling mencintai, saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran, bukan saling mengotak-otak, saling mencurigai, saling memusuhin. Bagaimana saya mengatakan bahwa Allah saya Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi tindakan saya tidak menampilkan apa yang saya ikrarkan. Ini yang harus kita waspadai. Sekarang tidak sedikit manusia yang merasa dirinya lebih akbar daripada manusia yang lain. Tidak sedikit manusia yang merasa lebih dekat kepada Allah. Mereka merasa lebih mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui, sehingga berani sekali mereka mengatakan, oh ini jahanam, oh ini musyrik, oh ini ini itu. Maka kita punya hak apa atas hal itu? Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama
kita secara perlahan-lahan tapi pasti kita aplikasikan ini apa yang kita percayai. Niat itu harus diiringi dengan aplikasi. Seperti tadi beliau katakan, kita niat sholat langsung takbiratul ihram. Ada niat sholat, segera kita niat buka puasa langsung minum air. Jadi niat harus kita aplikasikan. Begitu juga dengan sholat kita. Kita sholat ini silah, connect kepada Allah. Connect kepada Allah bukan berarti tidak connect kepada makhluknya Allah. No. Kita connect sama Allah, kita harus connect kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini. Itu baru pengaplikasian dari apa yang kita niatkan. Sholat ini hanya untuk Allah. Saya sangat menyesal ketika saya lihat kawan-kawan pasang status di Facebook. Alhamdulillah saya sudah tahajud. Saya katakan, saya terima tahajud kamu. Lah Habib kok begitu? Lah kamu sholat tahajud bukan buat Allah tapi untuk grup. Jadi saya sudah terima kamu punya tahajud. Tahajud ini sama Allah ciptakan malam hari. Bini kau pun nak boleh tahu. Orang dekat kau kenapa tahajud diciptakan malam hari? Supaya yang tahu hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kok terus kamu, alhamdulillah saya sudah sholat tahajud, alhamdulillah saya sudah hatam 10 kali. La haula, mudah saya terima semua ibadah kamu, hatam kamu saya sudah terima. Jadi kamu lega aja. Kita ibadah buat siapa? Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Ini harus kita aplikasikan sebagaimana beliau pesankan tadi. Apa yang kita baca dalam hati ini harus nampak di luarnya. Islam, Al-Quran, ini informasinya Allah Akbar. Harus kita transformasi. Transform Allah Akbar. Baru kita apa? Transparansi. Kita tunjukkan Allah Akbar. Gak ada yang bisa menyakitin kamu tanpa izin Allah. Jadi insya Allah Allah berikan kita keyakinannya. Amin. 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 Wah itu kira-kira semoga bisa dicerna dengan yang sesungguhnya. Insya Allah Allah mudahkan kita dalam mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan untuk kita aplikasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun berada, telah kita dengarkan bersama uraian yang singkat jelas dari Habibana Muhammad bin Ali As-Saghaf, yang tentunya kita sudah faham bersama bahwa apa yang beliau sampaikan tentang bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita tentang sholat yang telah kita kerjakan 5 waktu, tapi tentunya tidak batas hanya sebatas 5 waktu saja, tapi beliau katakan 24 jam itu adalah Allahu Akbar. Tapi yang terpenting adalah yang harus kita laksanakan pada kehidupan kita adalah bagaimana mengaplikasikan, menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita sebagai orang muslim yang menegakkan sholat itu yang lebih utama dibandingkan kita hanya sekedar menggerakkan anggota badan kita melaksanakan takbir, ruku, sujud dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, bagaimana aplikasi sholat dalam kehidupan kita yang tentunya akan terhindar dari fahsya wal munkar. Sebagaimana Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan kaitannya dengan sholat, dengan hablum minan nas adalah Allah juga sudah katakan bahwa hablum minallah wa hablum minan nas. Satu paket ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, sehingga apabila kita sudah berhablum minallah, kita juga berhablum minan nas.
ibadah secara vertikal, kemudian kita juga beribadah secara horizontal, kaitannya dengan sesama manusia. Itulah jati diri sebagai seorang yang beriman dan yang menegakkan sholat dalam kehidupannya. Tapi sedikit, Bib, kita akan bertanya sesuatu kepada Habib. Barangkali ada 1-2 pertanyaan pada sesi ini yang perlu kami tanyakan, dan insya Allah perlu kami terima informasi dari Habib. Yang pertama yang kami tangkap dari yang disampaikan oleh Habib tadi, bahwa dalam kehidupan kita ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia informasi, media sosial ini luar biasa mempengaruhi cara kehidupan kita, termasuk bagaimana kita mengupload perilaku ibadah kita, sehingga kita bisa menunjukkan ke dunia, katakan demikian, bahwa inilah kita sebagai Muslim, sebagai identitas kita upload ke dalam media sosial. Nah, karena di dalam Al-Quran itu juga dikatakan bahwa sirra wa alaniyah, kebaikan itu bisa ditampakkan, juga bisa disembunyikan. Artinya bahwa kalaupun disembunyikan itu lebih baik, tapi ditampakkan pun itu juga baik. Tapi tentunya barangkali dipertanyakan tujuan ditampakkan ini apaan gitu. Nah, sehingga barangkali sebagian orang itu pengen apa yang dia lakukan akan diikuti oleh orang lain. Barangkali demikian kali Bib ya. Itu. Oleh karena itu kami mohon penjelasan dari Bib. Bagus, ini memang pertanyaan yang sangat biasa. Dan ini harus kita pahami dengan benar-benar ya, karena Islam ini tidak boleh tertinggal dalam hal apapun. Yang selalu saya selalu katakan kepada saya punya anak, saya punya keluarga. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Seek knowledge from the womb till the grave. Tuntutlah ilmu dari liang apa? Kandungan. Ya, sampai di liang lahat. Teknologi ini sesungguhnya itu mereka terinspirasi dari Islam. Bohong jika mereka mengatakan bahwa yang lebih paham akan ilmu pengetahuan selain dari orang yang beragama Islam. Itu saya deny. I deny. Karena Al-Quran ini sumber daripada sains. Untuk istilahnya tahadduts bin nikmah, membawa orang kepada kebaikan. Misalnya tadi beliau katakan as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Right. Salatnya kita nggak perlu tunjukkan. Hasil daripada salat ini yang kita tunjukkan. Salatnya saya mau 2000 rakaat, mau 1 rakaat, mau apa? Kalian harus tahu. Yang kalian harus ketahui ini, saya fahsya wal munkar tidak. Ibadahnya, puasanya ini between antara kita sama Allah. Alright, hablum minallah. Allah yang menilai. Saya paling marah. Ada kawan saya yang berkata, Bib tadi orang sholatnya begini, Bib begana begini. Saya bilang, astagfirullah, kamu ini tim penilai Allah dalam memberi nilai orang sholat. Saya bilang, no, don't worry. Yang menilai itu Allah. Boleh jadi dia diterima, kamu yang nggak diterima. Jadi yang kita boleh tampakkan ini hasil daripada ibadah kita. Kelakuan kita sama orang Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti Rasulullah SAW. Nggak pernah kok sholat di jalan, bawa Al-Quran, you read Al-Quran. No. Kelakuannya, akhlaknya. Siapa lagi yang akan kita contoh kecuali beliau? Rasulullah SAW dikirim hanya untuk menyempurnakan akhlak. Rahmatan lil alamin, sehingga akhlak beliau ini dicontoh
Bukan hanya kepada orang yang mukmin, tapi semua. Saya pernah ikut Greenpeace di Amerika. Saya pernah baca itu charter daripada piagam PBB. Subhanaman khalaq. Itu persis seperti Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itu di copy paste, dipakai sebagai pedomannya ini dunia. Nah, apalagi kita orang Islam, kita memberikan contoh di Facebook, di Instagram, di internet, whatever. Kita kampanyekan apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tebarkan bagaimana itu Allah, kebesaran Allah, bagaimana itu Rahman Rahimnya. Bukan, alhamdulillah saya sudah hatam 1000 kali. La haula wala quwata illa billah. Ini yang harus kita waspadai. It's not the ritual, bukan ritual yang harus kita pamerkan, tapi hasil daripada ritual ini yang harus kita ajak mereka. Begitu saya pikir. Baik. Mudah-mudahan sudah bisa melengkapi. Alhamdulillah kita sudah dengarkan bersama jawaban dari Habibana tentang bagaimana kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang menegakkan sholat. Lewat apa? Lewat perilaku kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Itulah arti sebenarnya hablum minannas. Tidak memandang dia orang apa, jenis kelaminnya, kemudian perilakunya seperti apapun, tetapi kita tunjukkan bahwa kita bisa memberikan kasih sayang kepada mereka yang tentunya kita berharap apa yang kita lihat barangkali negatif dari seseorang, insya Allah mungkin dia akan lebih baik dari kita suatu saat nanti. Baik jemaah sekalian dan saudaraku sekalian dimanapun berada, barangkali ada pertanyaan barangkali yang satu lagi barangkali akan disampaikan oleh Pak Haji Dedi, silakan. Baru kita tutup segmen kita. Terima kasih atas waktunya. Tadi disampaikan bahwasanya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak dia. Jadi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini kaitan dengan hablum minannas tadi. Jadi kan kalau kita hablum minallah tadi kan kita urusan sama Allah, implementasinya ke hablum minannas itu. Kaitan sama yang Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini kalau kita contoh 100% dari Nabi itu nggak mungkin, karena Nabi maksum, dia terhindar dari dosa, sementara kita juga tiap saat itu pasti kita lakukan dosa, Habib ya. Nah, ini gimana kiat-kiatnya supaya kita bisa paling tidak mencontoh Nabi, nggak perlu sampai 100%, nggak mungkin kita sama-sama itu. Ya mungkin 1-2% itu cukup untuk perbaikin hablum minannas kita sama sesama. Tafadhol. Baik, terima kasih. Very good questions. Saya minum. Ini saya sering orang bertanya, Habib ini Rasul, bagaimana kita bisa nyontoh? Saya katakan, saya pernah jadi guru, right? Dan setiap guru ketika mengatakan kepada muridnya, anak-anak besok buat prakarya, right? Buat prakarya seperti ini misalnya. Buat prakarya seperti ini. Ini contohnya. Apakah ini contoh saya buat yang tidak akan pernah bisa dibuat oleh murid saya? Saya guru tidak akan memberikan contoh kepada murid saya yang tidak bisa dia buat. You understand? Yes. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasul min anfusikum, dari jenis, sebagai contoh uswatun hasanah. Ini Nabi kulitnya sama macamnya sama kulit kita. Bukan Nabi ini kulitnya dari besi, uratnya dari kawat. No. Sama. Contoh.
berarti yang dapat dibikin oleh manusia. Tentunya tidak sekaligus saya, kalau ini mungkin ada cetakannya kan, gitu, langsung dicetak. Nah, sekarang kalau kita mau mencontoh Rasul, kebanyakan dari kita langsung mau kawin 4. Oh my God, lu nyontoh Rasul kawin 4. No. Oh my God, pangkat kamu di mana? Satu aja kamu masih belum jannahnya masih belum pasti. Kita contoh dari hal-hal yang kecil. Paling tidak orang melihat ini sebagaimana Rasul ketika berdakwah, tidak membawa Quran tapi dengan kelakuannya. Sehingga sebelum mendapat risalah, mendapat gelar tabligh, amanah, fatonah, siddiq, my God. Kita contoh dari hal-hal yang paling kecil sehingga orang bisa mengenali kita. Kamu kok beda? Bagaimana saya mau mengajak kamu menjadi saya kalau saya sama seperti kamu? You understand? Yes. Paling tidak saya beda dari kamu. Oh, Habib kok berbeda? Emang Habib dari mana? Oh, saya dari Solo. Kok kayaknya orang Solo ini enak gayanya, sehingga kamu ingin jadi orang Solo kan gitu? Masya Allah. Nah, kalau saya, kelakuan saya, perbuatan saya tidak berbeda dengan kamu, bagaimana saya mau ajak kamu seperti saya? Makan dan minum paling dengan tangan kanan. Kita duduk, supaya orang melihat dimanapun, di toko, di mall, mau minum, mabuk bisa pinjam kursi. Oh ya, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lihat, Bapak orang mana? Ya, jadi nyontoh hal-hal yang kecil dulu. Yang penting orang gimana ya, berbeda dari apa yang biasa dia lihat. Ingat, Islam ini mewarnai, jangan sampai diwarnai. Paling tidak orang lihat kita ini beda, ini orang ini agak lain. Nah, kalau kita sama, jadi jangan buru-buru. Manusia ini buru-buru. Kita contoh dulu satu, misalnya apa? Akhlak. Kita lewat, assalamualaikum, bagaimana Pak, sehat ini? Permisi, it's alright. Cuma yang dianjurkan ini assalamualaikum. Kamu bicara permisi, oke, dapat pahala dari orang kan gitu. Kita nggak cari pahala dari orang. Betul. Kita assalamualaikum. Betul. You know, kita dapat pahala dari Allah. Manusia, siapa tahu ini orang nggak pernah terima doa dari orang. Dengan assalam kita mudah-mudahan keselamatan bagimu. Akhirnya ada hidayah dari dia. Jadi Pak Haji, pelan-pelan. Isbir wasbir tumasbir. Dari hal yang paling kecil. Kita pelihara jenggot kita. Yang penting akhlak kita. Orang melihat ini bukan orang sembarangan. Jadi aplikasi dari sholatnya itu nampak, penghambaannya ini nampak. Saya pikir mudah-mudahan bisa di ini ya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa dimanapun berada, telah kita dengar bersama jawaban dari Habibana tadi atas pertanyaan dari Pak Haji Dedi, yang kemudian bagaimana kita mencontoh Rasulullah. Dan manusia biasa seperti kita nggak mungkin 100% kita bisa mencontoh Rasulullah SAW yang memang maksum ya, tapi setidaknya seminimal mungkin kita berusaha. Jadi ada usaha kita mengikuti perilaku akhlak daripada Rasulullah SAW. Bagaimana kita tata cara kita makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian kita berinteraksi dengan manusia lainnya, itu semua sedikit demi sedikit harus kita ikuti, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah utus innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlaq. Sehingga Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian kita jadikan pedoman, kita jadikan contoh bahwa Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikanlah Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi teladan, suri tauladan, uswah yang baik untuk kita semua di dalam menjalani kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti akhlak Rasulullah SAW dan semoga segala apa yang menjadi ibadah kita tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam,
Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.